Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta workshop pembelajaran agenda 3 di angkatan kedua tahun 2024 yang kami hormati, izinkan kami sebelum kami memulai menyajikan strategi pembelajaran blended learning, kami memperkenalkan diri. Nama Amal Musahid, sehari-hari bekerja sebagai Widya Iswara, ahli media pada BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun strategi pembelajaran blended learning agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator yang rencana yang kami akan berikan, yang kami akan sajikan kepada peserta pelatihan kepemimpinan administrator adalah sebagai berikut. Tentunya diawali di tujuan pembelajaran. Khusus strategi pembelajaran blended learning ini, maka ada 4 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, bagaimana memahami konsep materi agenda 3, khususnya di mana manajemen kinerja, pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menguasai berbagai teknik dan metode yang digunakan dalam menyajikan materi agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam proses pembelajaran distance learning pada pembelajaran agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan terutama dalam bagi tugas kepada peserta, apakah itu tugas individu, tugas kelompok, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya perlu dipahami seperti pada agenda 1, agenda 2, maka tentunya dalam pelatihan administrator ini yang pertama bagi peserta, mereka harus memahami lebih detail di agenda 1 tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian yang kedua, agenda kedua adalah kepemimpinan kinerja, dan agenda ketiga adalah manajemen kinerja, serta agenda keempat aktualisasi kepemimpinan administrator setelah dalam aksi perubahan di tempat kerja masing-masing. Tentunya pada kesempatan ini kami fokus pada agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Ada 3 outline yang perlu dipahami dalam penyajian strategi pembelajaran ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan jadwal kegiatan pelatihan khususnya di agenda 3. Kemudian akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mereview pembelajaran terutama pada MOC. Kemudian mereview pembelajaran di agenda 3. Kemudian yang terakhir adalah penugasan. Kami akan menjelaskan tugas kelompok maupun tugas individu bagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran di pelatihan kepemimpinan administrator secara umum, yaitu pertama itu pembelajaran mandiri, yaitu peserta akan melaksanakan di tempat tugas masing-masing. Kemudian selanjutnya e-learning terbagi atas 2, yaitu sinkronus, kemudian asinkronus. Juga mereka masih melaksanakan di tempat tugas masing-masing. Kemudian selanjutnya mereka akan membangun komitmen yang akan mereka lakukan juga di tempat tugas peserta. Selanjutnya untuk di tempat penyelenggaraan ini akan pembelajaran klaksikal tahap pertama. Kemudian dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan kinerja yang akan dilaksanakan di tempat tugas peserta atau tempat lain yang disepakati pada saat seminar rancangan aksi perubahan. Kemudian pembelajaran klaksikal tahap kedua, yaitu dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan. Ini tentunya mereka akan melakukan seminar hasil aksi perubahan. Tentunya pada pelaksanaannya tentu secara keseluruhan di blended learning ini, bahwa dari pembelajaran mandiri itu 11 hari pelatihan, yaitu sebanyak 66 jam pelajaran. Kemudian e-learning sinkronus dan asinkronus itu 13 hari pelatihan. Kemudian pembangunan komitmen, yaitu 3 hari pelatihan atau setara dengan 27 jam pelajaran. Kemudian pembelajaran klasikal tahap pertama, yaitu 15 hari pelatihan secara keseluruhan.
juga sudah termasuk dari Istula selama 4 hari pelatihan. Kemudian mereka akan melaksanakan aktualisasi kepemimpinan selama 60 hari kerja. Nah, dilanjutkan dengan pembelajaran klaksikal tahap 2, yaitu 3 hari pelatihan, yaitu melaksanakan seminar aksi perubahan. Outputnya tentunya diharapkan pada pembelajaran mandiri, peserta itu harus menghasilkan produk semacam esai atau tugas-tugas yang khususnya di Anggada 1, 2, dan 3. Kemudian di sinkronus tentunya ada pendalaman materi, kemudian penugasan individu dan penugasan kelompok. Sedangkan untuk membangun komitmen tentunya peserta harus mampu mengidentifikasi masalah dan tantangan, juga komitmen yang harus mereka hadapi di tempat tugas masing-masing. Kemudian pembelajaran klasikal tahap pertama tentunya di sana di samping pelajaran murid itu dilaksanakan pada saat e-learning, tentunya di sana akan ada laporan studi atau laporan kelompok pada saat pelaksanaan stula yang telah disepakati, kemudian akan dilaksanakan evaluasi akademik. Tentunya di situ juga akan sudah dihasilkan rancangan aksi perubahan. Setelah itu mereka outputnya harus melaksanakan aktualisasi kepemimpinan kinerja, itu yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Pelaksanaan hasil perubahan itu adalah betul-betul ada aksi yang mereka hasilkan pada saat melaksanakan aktualisasi. Kemudian setelah itu kembali ke tempat pelatihan selama 3 hari, itu pembelajaran di klaksikal tahap 2. Tentunya di sana akan ada seminar aksi perubahan kinerja organisasi. Khusus untuk agenda 3 tentunya pembelajaran mandiri itu ada 22 jam pelajaran berupa EMOC, kemudian pembelajaran distance learning yaitu 29 jam pelajaran yaitu berupa sinkronus dan asinkronus. Kemudian pembelajaran klasikal itu 33 jam pelajaran, sehingga total untuk agenda 3 itu ada 84 jam pelajaran. Perlu dipahami bahwa dalam pelatihan kepemimpinan administrator sesuai dengan sesuai dengan peraturan Perla nomor 16 tahun 2029, khususnya di pasal 3, bahwa peserta penyelenggaraan PKA bertujuan untuk membangun kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Tentunya di sini mereka harus mampu meningkatkan kompetensi, yaitu kompetensi attitude-nya, skill maupun knowledge. Kemudian tentunya di pasal 4 Perla nomor 16 tersebut juga dibahas bahwa kepemimpinan kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan administrator merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. Kompetensi kepemimpinan yang dimaksud merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Kerangka pikir dalam pelaksanaan pembelajaran di pelatihan kepemimpinan administrator tentunya khusus di agenda 3 dimulai misalnya dalam pelatihan mata diklat akuntabilitas kinerja. Tentunya peserta harus mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Tentunya mereka peserta harus kuasai tentang akuntabilitas kinerja, bagaimana akuntabilitas kepemimpinan, kemudian budaya akuntabilitas, kemudian sehingga akan menghasilkan akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga outputnya mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Kemudian di manajemen kinerja, peserta harus mampu melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kerja. Tentunya peserta harus memahami konsep kinerja, konsep manajemen kinerja, dan konsep kepemimpinan kinerja, sehingga itu akan menghasilkan teknik manajemen kinerja. Mereka mampu mempraktekkan manajemen kinerja, sehingga outputnya peserta mampu melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kerja. Di mata diklat organisasi digital tentunya item-item yang harus peserta pahami, harus tahu konsep dasar organisasi digital, komponen kunci organisasi digital, tantangan utama membangun organisasi digital. Kemudian bagaimana pendekatan organisasi digital, kemudian bagaimana praktek organisasi digital, tentunya outputnya harus mampu menerapkan digital government.
Kemudian di hubungan kelembagaan tentunya peserta harus menguasai konsep hubungan kelembagaan, kemudian hubungan pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah. Tentunya di sana akan menghasilkan kerjasama antar daerah, kerjasama pemerintah dengan swasta, kemudian kerjasama asosiasi. Nanti hasilnya akan bagaimana pembinaan dan pengawasan kerjasama, sehingga outputnya dapat membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Di standar kinerja pelayanan tentunya peserta harus menguasai konsep standar kinerja pelayanan, konsep kepuasan masyarakat, sehingga mampu menyusun penerapan standar kinerja pelayanan, kemudian penerapan standar kinerja pelayanan, sehingga pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya betul-betul efektif dan efisien, sehingga mereka outputnya dapat mampu menyusun pelaksanaan standar pelayanan, kemudian mampu menerapkan standar pelayanan minimal. Kemudian di dalam manajemen keuangan tentunya konsep yang harus mereka pahami, konsep kebijakan perencanaan dan penganggaran, kemudian keterkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, kemudian bagaimana asumsi dasar APBD, ekonomi mikro, kebijakan APBD dan penyusunan APBD. Tentunya di sana ada di manajemen penganggaran itu setiap SKPD mereka harus kuasai bagaimana menyusun renja, DPA, kemudian KAK, kemudian RKA SKPD, sehingga dapat melaksanakan anggaran daerah yang merupakan dokumen pelaksanaan, kemudian hasilnya sehingga ada organisasi pengelolaan, kemudian pelaksanaan penganggaran daerah tentunya mampu menyusun, peserta itu harus mampu menyusun perencanaan dan pelaporan anggaran secara akuntabel. Kemudian di manajemen risiko tentunya peserta harus mampu melaksanakan SPIP dan mengembangkan budaya risiko, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, yang mana mereka harus tahu tata kelola pemerintah yang baik, budaya risiko, manajemen perubahan, sehingga konsep manajemen risiko, kemudian analisis risiko kegiatan usaha, sehingga mampu menerapkan manajemen risiko dalam penanganan konflik. Outputnya peserta harus mampu mengelola risiko dengan baik dan membangun budaya risiko di organisasi di mana peserta bertugas. Kemudian khusus untuk pembelajaran distance learning tentunya yang akan dilaksanakan selama 4 hari khusus di agenda 3 ini, maka ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kemudian di dalam itu ada tugas individu tentunya diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi. Kemudian penugasan merupakan kelanjutan dari esai pada tahap pembelajaran mandiri. Jadi sehingga berkelanjutan dari MOC distance learning. Kemudian tentu di tugas kelompok peserta diarahkan pada bagaimana kemampuan menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kinerja yang berkualitas dan memitigasi risiko serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi informasi. Kemudian penugasan kelompok ini berupa makalah atau esai oleh peserta. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan distance learning ini di hari pertama ada asinkronus, di mana di asinkronus ini di hari pertama harus memperkuat kompetensi strategi peningkatan kinerja organisasi. Apa yang akan kami lakukan nanti pada saat pelaksanaan pelatihan PKA tersebut di hari pertama sinkronus, yaitu overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1 dan 2 dan 4, sehingga adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari agenda 1, 2, 3 dan 4. Kemudian overview khusus mata pelatihan di kelompok 1 manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja serta standar pelayanan kinerja. Kemudian kegiatan berikutnya di sinkronus ini bagaimana penjelasan teknik-teknik analisis kinerja organisasi. Kemudian kami akan menjelaskan penugasan di hari pertama, yaitu asinkronusnya di hari pertama itu ada tugas individu, di mana peserta tentunya akan melakukan pemetaan dan mengidentifikasi terkait isu manajemen kinerja, kendala dan hambatan apa yang terjadi dalam pembangunan manajemen kinerja di satuan organisasi peserta dan membuat sasaran tindakan perbaikannya. Tentunya tugas individu ini mereka harus submit pada hari ke-16 pelaksanaan PKA
selama tamatnya pukul 23.59. Kemudian di tugas kelompok tentunya peserta akan melakukan analisis permasalahan atau kasus aktual yang berkaitan dengan isu-isu mata pelatihan manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja. Ini juga akan disubmit ke peserta pada hari ke-17 selama tamatnya pukul 23.59 malam. Sedangkan di hari kedua sinkronus, yaitu tentunya tujuan adalah memperkuat kompetensi membangun kerjasama, memanfaatkan teknologi digital. Di sini tentunya peserta akan mempresentasikan tugas apa yang ditugaskan di hari pertama. Kemudian berikutnya mereka tentu ada alternatif yang akan kami tawarkan sebagai fasilitator, yaitu pembahasan makalah untuk 3 orang, dan tentunya di sana setelah itu kami akan memberikan feedback. Kemudian presentase atau alternatif keduanya, presentase tugas individu di hari pertama itu akan disampling. Sisanya tentunya akan diselesaikan pada pelaksanaan pembelajaran klasikal pertama. Kemudian overview mata pelatihan kelompok kedua, yaitu hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan penugasan di hari kedua, yaitu berupa tugas individu, yaitu mengidentifikasi pihak eksternal yang memiliki potensi kerjasama dengan unit organisasinya. Kemudian mengidentifikasi substansi yang dapat dikerjasamakan. Kemudian 3, menyusun strategi kerjasama kelembagaan unit kerjanya dengan pihak eksternal dengan memanfaatkan teknologi digital karena kaitannya dengan materi organisasi digital. Tugas ini mereka harus submit di hari ke-17 pada selama tamatnya pukul 29 malam. Kemudian sedangkan tugas kelompoknya adalah menganalisis kasus salah satu makalah dari anggota peserta dengan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja melalui kerjasama kelembagaan dengan pemanfaatan teknologi digital. Di hari ketiga, yaitu sinkronus hari ketiga, di mana sasarannya adalah memperkuat kompetensi sumber daya, terutama anggaran dan kompetensi mitigasi dan membangun budaya resiko. Apa yang harus dilakukan oleh peserta yaitu mempresentasikan tugas kelompok di hari kedua yang kami tugaskan, kemudian membahas makalah 3 peserta dan kami akan memberikan feedback, atau juga kami akan memberikan alternatif presentasi tugas individu di hari kedua, dan ini juga akan disampel dan sisanya akan diselesaikan pada kegiatan pembelajaran klasikal. Kemudian berikutnya overview khusus manajemen keuangan dan manajemen risiko, dan selanjutnya penjelasan penugasan di hari ketiga, yaitu berupa tugas individual, yaitu menganalisis pelaksanaan manajemen penganggaran di instansinya dan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan di instansinya. Kemudian yang kedua, menganalisis pelaksanaan manajemen risiko dan menyusun strategi membangun budaya risiko di instansinya. Sedangkan tugas kelompok yang akan kami berikan adalah menganalisis salah satu makalah peserta dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pengelolaan keuangan dan manajemen risiko. Di hari keempat di sinkronus ini, yaitu bagaimana memperkuat kompetensi mengintegrasikan berbagai strategi dalam desain sistem pembelajaran. Kemudian apa yang harus kami lakukan yaitu presentasi tugas individu di hari ketiga, ini akan disampel, kemudian presentasi tugas kelompok yang di hari ketiga, kemudian pembulatan atau merangkum semua agen inti dari agenda 3, kemudian diskusi merencanakan pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil dan feedback dari fasilitator. Tugas asinkronusnya untuk khususnya tugas individu di hari keempat ini adalah menginternalisasikan strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kerjasama, strategi optimasi pengelolaan keuangan, dan strategi membangun budaya risiko pada instansi dan mendesain sistem yang berbasis digital. Sedangkan tugas kelompoknya, untuk kelompok kami akan bagi atas 3 kelompok, yaitu menyusun pedoman khusus kelompok 1, pedoman peningkatan kinerja organisasi, kemudian kelompok 2 pedoman pekerjasama kelembagaan, kelompok 3 pedoman membangun budaya akuntabilitas dan budaya risiko.
Selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran klasikal yang akan dilaksanakan pada hari ke-32, hari ke-33, hari ke-34 dan ke-35 dengan total jam pelajaran 30 jam pelajaran, 33 jam pelajaran. Khusus di hari pertama, langkah-langkah yang akan kami lakukan tentunya sebagaimana layaknya setiap tatap muka, kami akan membuka pelajaran diawali dengan doa, kemudian ice breaking, menyampaikan tujuan di agenda pembelajaran agenda 3, menggali pemahaman peserta selama belajar mandiri dan self learning dengan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi agenda 3. Kemudian review pembelajaran e-learning terkait pemaparan tugas-tugas kelompok pada saat asinkronus. Kemudian pemaparan atau persentase tugas individual pertama yang disampaikan pada hari ke-16, sisanya yang belum dipresentasi pada saat sinkronus. Kemudian pemaparan atau presentasi tugas kelompok juga sisanya yang belum sempat dipresentasikan pada saat sinkronus. Kemudian membuat kesimpulan atau pembulatan hasil diskusi bersama dengan peserta. Di hari kedua klasikal selama 12 jam pelajaran, seperti biasa juga membuka pelajaran di awal dengan doa, kemudian ice breaking, kemudian review perolehan dari pembelajaran di hari pertama klasikal, kemudian pemaparan atau presentase tugas individual, kemudian pemaparan presentasi tugas kelompok, dan penugasan kelompok dibagi atas 3 untuk melaksanakan beat making akan dipaparkan dan dipresentasikan pada hari ke-35 atau hari terakhir klasikal. Kemudian penguatan dari hasil diskusi, kemudian membuat kesimpulan bersama dengan peserta. Di hari ketiga klasikal itu 6 jam pelajaran, diawali dengan membuka pelajaran yaitu dengan doa, ice breaking, kemudian review perolehan dari pembelajaran di hari kedua, kemudian pemaparan atau presentasi tugas individu, kemudian pemaparan